Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya akan memberikan soal P3K Kompetensi Teknis Bidan. Semoga bermanfaat. Langsung ya di soal nomor 11, karena saya melanjutkan dari part 1. Seorang ibu hamil berusia 28 tahun G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke BPS diantar oleh keluarganya. Dengan tidak sadar saat di rumah, Nyonya Teti mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan. Tensi 160/110, nadi 100 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, DCJ irreguler, TFU 3 jari di bawah PX, presentasi kepala, punggung kanan dan odema pada wajah, tangan dan kaki. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Eklamsi, B. Preeklamsi, C. Preeklamsi ringan, D. Preeklamsi berat, atau E. Hiperemesis gravidarum. Jawaban yang tepat yaitu eklamsi. Kenapa eklamsi? Di sini dijelaskan ya, eklamsi adalah kondisi medis serius yang dapat mempengaruhi wanita selama kehamilan. Kondisi ini merupakan lanjutan atau komplikasi dari preeklamsi, yaitu kondisi yang serius tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan kejang selama kehamilan. Jadi sudah jelas ya apa itu eklamsi. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 12, seorang ibu hamil 32 tahun G1P0A0 hamil 29 minggu datang ke BPS dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir. Merah segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan tensi 90/60, nadi 80 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, keadaan umum lemah pucat. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Solusio placenta, B. Placenta previa, C. Ruptur uteri, D. Abortus imminens, atau E. Abortus incomplete. Jawaban yang tepat adalah placenta previa. Kenapa placenta previa? Di sini sudah dijelaskan ya, gejala placenta previa tidak disertai rasa sakit, berwarna merah segar, bisa banyak atau sedikit, bisa terjadi berulang dalam beberapa hari. Dan kejadian ini biasanya terjadi pada trimester kedua atau trimester ketiga pada kehamilan. Jadi jawaban yang tepat yaitu placenta previa. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal ke-13 ya, seorang ibu hamil G1P0A0 umur 20 tahun datang ke klinik bersama suaminya untuk memeriksakan kehamilan dengan keluhan pusing dan nyeri kepala, kadang disertai muntah dan penglihatan kabur. Setelah diperiksa bidan, tekanan darah 140/90, nadi 80 kali per menit dan pernapasan 100 kali per menit. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? A. Hipertensi, B. Preeklamsi, C. Hiperemesis gravidarum, D. Preeklamsi berat, atau E. Preeklamsi ringan. Jawaban yang tepat yaitu hipertensi. Next ya, ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 14, seorang ibu nifas berusia 26 tahun, postpartum 4 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Anaknya meninggal dunia setelah lahir, lama persalinan 2 hari, di mana sebelumnya ketuban telah pecah. Datang ke klinik dengan keluhan sejak 3 hari yang lalu, mengalami panas, menggigil, luka perineum, tampak kemerahan, bengkak dan mengeluarkan pus. Dari hasil pemeriksaan TFU 2 jari di bawah pusat, tekanan darah 100/60, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 39 derajat Celcius. Apakah faktor predisposisi dari kasus di atas? A. Kondisi ibu lemah, B. Anak lahir mati, C. Distosia bahu, D. Partus lama, atau E. Robekan jalan lahir. Jawaban yang tepat yaitu partus lama. Kenapa partus lama? Karena di soal sudah dijelaskan persalinan dilakukan oleh dukun dengan lama 2 hari ya.
2 hari, dan ini penjelasan dari Partes Lama, bisa teman-teman semua baca. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 15. Seorang ibu hamil berusia 26 tahun, G3P0A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan perdarahan sedikit. Mengeluh mual muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, TFU 3 jari di bawah pusat, Ballotman negatif, DJJ negatif. Manakah tindakan yang tepat dilakukan untuk penanganan kasus di atas? A. Kuretase, B. Kemoterapi, C. Histerektomi, D. Histerotomi, atau E. Evakuasi vakum. Jawaban yang tepat adalah yang A, kuretase. Kenapa saya menjawab yang A? Karena di soal sudah dijelaskan bahwa Ballotman negatif, begitu juga dengan DJJ. Lanjut ya ke soal berikutnya. Seorang ibu hamil G4P3A0 berusia 27 tahun, hamil aterem, datang ke Polindes dengan keluhan kejang-kejang. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 190/140, muka tangan kaki odem. Pada pemeriksaan VT pembukaan serviks 5 cm. Apakah yang harus dilakukan pada ibu sebelum dirujuk ke rumah sakit? A. Berikan O2, B. Tidurkan miring kiri, C. Berikan infus RL, D. Berikan lukokalsium, atau E. Berikan MgSO4. Oke, jawaban yang tepat yaitu yang E. Berikan MgSO4. Setelah itu baru dirujuk ke rumah sakit. Soal berikutnya, seorang ibu hamil G1P0A0 berusia 36 tahun datang ke klinik dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Keluhan tidak disertai nyeri perut, keadaan umum lemah, pucat. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 90/60. Nadi 80 kali per menit, pemeriksaan lab Hb 8,4 gram per sen. Manakah penanganan yang tepat untuk kasus di atas? A. Transfusi darah, B. Infus NaCl 0,9% dan rujuk, C. Konseling dan rujuk, D. Infus NaCl 0,9%, inform konsen baru rujuk, atau E. Inform konsen dan rujuk. Jawaban yang tepat yaitu yang D, infus NaCl 0,9%, kemudian inform konsen baru setelah itu dirujuk. Oke, soal selanjutnya, seorang ibu hamil berusia 29 tahun, G2P1A0, hamil 40 minggu, janin tunggal, hidup intrauterin dengan letak kepala, TFU 39 cm. Dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pembukaan sudah lengkap dengan kepala di HOT 4. Setelah dipimpin meneran 45 menit, akhirnya kepala lahir, tetapi bahu anterior macet simpisis pubis. Selama hamil, ibu tersebut mengeluh banyak makan, banyak minum, dan ngemil. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Partes lama, B. Distosia bahu, C. Partes tidak maju, D. Kepala bayi macet, atau E. Bayi besar. Jawaban yang tepat yaitu B. Distosia bahu. Oke, langsung ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, seorang ibu berusia 35 tahun, P5A0, datang ke klinik dan telah melahirkan bayi laki-laki. Plasenta lahir lengkap 25 menit setelah diberikan injeksi oksitosin kedua. Perdarahan 500 cc, kontraksi uterus lembek, TFU setinggi pusat, tensi 100/70, keadaan umum ibu lemah, nadi 100 kali per menit. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh ibu bidan untuk mengatasi perdarahan tersebut? A. Berikan ergometrin 0,2 IM, B. Lakukan KBI, C. Lakukan KBE, D ya maksudnya, D. Pasang infus RL 500 ml plus oksitosin 20 UI, atau E. Mengecek kelengkapan plasenta. Jawaban yang tepat yaitu lakukan KBI ya. Next ke soal berikutnya.
Soal terakhir ya, seorang perempuan berusia 26 tahun ke klinik mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi. Perut bawah nyeri dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio. Nyeri goyang, PP tes positif. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Mola hidatidosa, B. Abortus imminens, C. Abortus incipiens, D. Abortus incomplete, atau E. Kehamilan ektopik terganggu. Jawaban yang tepat yaitu E ya, kehamilan ektopik terganggu. Oke, sekian dari saya. Semoga soal-soal serta pembahasan yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.